Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para ibu, para ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah, walaupun dalam keadaan hujan kita masih ada yang datang. Karena hujan ini juga rahmat sebenarnya. Dari Allah yang mengukur kira-kira bumi ini dikai banyu sak pira, Allah yang tahu. Jadi insya Allah kita tidak dijadikan sebagai halangan. Kita sudah masuk pada tahun 2023. Artinya sebenarnya banyak hal yang patut untuk kita evaluasi. Apakah amalan kita selama ini diterima oleh Allah? Itu sebenarnya bisa dievaluasi. Itu dilihat dengan ilmu. Jadi melihat itu ada dua macam. Melihat dengan mata kepala dan juga melihat dengan ilmu. Maka kalau di Muhammadiyah itu kalau menentukan poso atau menentukan hari raya itu melihatnya dengan ilmu. Oh ini pas rioyo bisa. Juga bisa kita lihat misalnya terkait dengan masalah tauhid kita. Apakah tauhid kita sudah benar apa belum? Apakah kita menyembah Allah juga menyembah kepada yang lain? Itu perlu dievaluasi. Misalnya tanpa disadari orang yang mengikuti seorang ulama, yang ulama ini memiliki karakter merubah hukum Allah dari halal menjadi haram, sebaliknya dari haram menjadi halal, kemudian diikuti oleh orang-orang lain, maka itu termasuk kategori syirik. Nah itu bisa diukur sebenarnya. Nah terkait dengan perkembangan zaman, kita paling tidak harus mengerti. Harus ada perkembangan, mengerti situasi sekarang yang sedang berkembang itu apa. Karena kalau kita lihat di dalam dunia sekarang ini sedang terjadi perebutan sebuah kekuasaan. Atau boleh saya katakan ada program-program Yahudi internasional yang ingin merebut pos-pos penting di setiap negara di dunia ini, termasuk di Indonesia. Nah ini maksudnya panjenengan harus memahami supaya panjenengan tidak acuh terhadap keadaan dan tidak acuh terhadap politik. Karena dengan acuh itulah sebenarnya musuh-musuh Islam itu senang. Kalau bisa umat Islam harus gak melak pemilu. Aku yang dadi, kira-kira gitu. Nah itu karena kalau kita punya kesadaran itu jadi lain persoalan. Ya. Para ibu yang kami hormati, jadi ada semacam usaha-usaha dari pihak tertentu untuk tujuan agar kaum muslimin ya, jadi ada semacam usaha-usaha dari pihak tertentu untuk tujuan agar kaum muslimin tidak mencampuri urusan politik dengan tujuan agar masalah politik dikuasai oleh orang yang tidak menyukai Islam. Ini sekarang ada. Ulama jangan bicara politik. Jangan ikut-ikutan berpolitik. Politik itu kotor. Buat apa ngurusi politik, sudah pokoknya nyambut gawe enak sudah. Itu yang sekarang ini sudah menghantui pemikiran-pemikiran khususnya umat Islam ini, sehingga acuh. Dengan keacuhan itulah maka kekuasaan dipegang oleh mereka. Kalau kekuasaan dipegang oleh mereka, maka mereka dapat menyalurkan aspirasinya. Contoh ya, menteri kita sekarang
Nadiem Makarim, Menteri Pendidikannya, itu membuat sebuah aturan-aturan yang intinya adalah membuat suatu hukum tentang pelecehan seksual. Dirinci dengan detail sekali, tapi ada pengecualian. Kalau itu dilakukan suka sama suka, maka tidak terkena pelecehan seksual. Loh, ini gimana? Berarti seks bebas boleh gitu loh. Nah, ini karena apa? Yang megang bukan orang-orang yang baik keimanannya. Ya akhirnya banyak sekali produk-produk hukum itu yang sebenarnya merugikan umat Islam itu sendiri. Itu salah satu contoh. Propaganda ini hanya bertujuan membungkam umat Islam agar buta politik, sehingga perpolitikan di negeri ini dikuasai oleh mereka yang tidak berpihak kepada Islam. Jika orang baik enggan bicara politik, jangan salahkan jika nanti dipimpin oleh orang yang jahat. Jika umat Islam enggan berpolitik, maka suatu saat akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak membela Islam. Jika umat Islam enggan berpolitik, maka jangan salahkan jika Islam dilarang seperti di Angola, Afrika. Di Angola itu Islam dilarang. Ada ketok sembahyang ditembak. Itu kalau yang menguasai bukan umat Islam. Nah, sekarang ini gejala-gejala menjauhkan Islam itu sudah tampak. Jadi seperti gini loh. Seperti kalau ada godong kok kiwir-kiwir ngalor, berarti ono angin kok kidul ngalor gitu. Maknanya seperti itu. Dari sekarang ini maknanya bisa ditebak. Oke. Kita lanjutkan. Jika umat Islam enggan berpolitik, maka jangan salahkan jika umat Islam akan dibantai seperti di Suriah. Naudzubillah. Nah, terkait dengan masalah seperti ini, Muhammadiyah sendiri itu sebenarnya menyesal. Menyesal apa maksudnya? Menyesal karena yang menjadi pengurus di Muhammadiyah tidak boleh menjadi pengurus di partai politik. Saya pernah ikut sekolah politik mewakili Muhammadiyah di Sengkaling sana, karena Sengkaling itu sudah miliknya Muhammadiyah sekarang. Ya. Di sana istilahnya Muhammadiyah getun dengan aturan itu, sehingga orang Muhammadiyah tidak ada yang berada menjadi pemimpin publik, tidak ada. Itu akibat kebijakannya itu. Yang ada cuma Pak Muhajir ya, karena itu hadiah kayak pantas-pantesan gitu aja. Ya, tapi secara umum tidak ada. Bahkan di depan itu mungkin bisa diperhitungkan tahun ini sudah habis orang Muhammadiyah. Ya karena itu. Yang kuasa seperti itu, kemudian aturan Muhammadiyah sendiri seperti itu. Sekarang aja ada musda, itu ribut orang politik. Kalau kita tidak punya wakil di situ, kita tidak ada memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah. Contoh aja kemarin dapat bantuan apa itu, Muhammadiyah dilupakan karena dianggap kecil. Di Mojokerto dianggap kecil gitu. Nah ini kalau ada yang menyuarakan di Dewan dan sebagainya, itu maka jadi beda. Nah sekarang kayaknya seperti itu, perhatian terhadap politik itu kurang. Nah ini perlu diperbaiki. Maka kesimpulannya kemarin itu di Sengkaling itu diharapkan kader-kader Muhammadiyah itu mencalonkan jadi dewan semua. Kalau mencalonkan harus didukung. Itu maksudnya. Jadi kita juga berpikir politik juga seperti itu. Kalau ada kader-kader kita dari Muhammadiyah perlu didukung, harus didukung. Supaya ada yang mewakili. Nah selama ini tidak ada yang mewakili. Sebenarnya gini, partai kalau anjuran dari yang kita rapat kemarin itu partai sembarang. Ya, cuma ada cumanya. Kalau misalnya kita di partai PDIP misalnya, ya, boleh, tapi bisa nggak menyuarakan Muhammadiyah? Karena di situ ada platformnya sendiri, aturan-aturannya sudah ada, masih tergilas. Gitu. Nah, partai-partai juga begitu. Tidak mungkin
Lah kira-kira sing cocok iki sapa gitu ya. Partai apa? Masa saya nyebut kok sungkan. Nanti apa kita cari aja. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan penyingkiran umat Islam dari perpolitikan. Itu ada komentar dari seorang jenderal. Mantan jenderal bernama jenderal polisi bernama Anton Tabah. Dia bilang begini, jika rezim itu baik, bersih, jujur, tak perlu takut adanya ceramah politik di masjid-masjid. Ini jenderal polisi. Takut dengan masjid yang berbicara politik justru menunjukkan rezim tidak baik, tidak bersih, dan tidak jujur. Ya, itu omongannya dia. Kita kutip dulu. Kata Anton, membahas kemiskinan negara maupun rakyat di masjid itu sah asal didukung dengan fakta dan data. Itu bukan berpolitik, memang harus begitu. Ya, apalagi melarang ceramah politik di masjid-masjid. Dasar dan maksudnya apa? Berpolitik di masjid itu seperti apa batasan dan definisinya? Jelas Anton. Ia mengatakan di agama Islam itu semua itu telah diatur di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, karena risalah agama terakhir ini sangat komplit dan detail. Jangankan memilih pemimpin, memilih teman saja ya, harus seiman, diatur oleh Quran dalam Quran surat 3 ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidzu bitonatan min dunikum, jangan kamu menjadikan teman setia kamu itu di luar kalangan kamu. Ini Quran surat 3 ayat 118. Orang beriman dilarang menjadikan teman kepercayaan itu di luar kalangan kita. Ini adab bergaul. Layak lunakum khobalan, mereka tidak intinya menimbulkan masalah. Waktu mereka itu menginginkan ma'anittum, ya, mereka itu menginginkan mereka itu menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka itu, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka itu adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kamu ayat-ayat kami jika kamu memahami. Nah, ini yang memberitahu ini Allah. Jadi wong ini ngomongnya benci kepada Islam, hatinya ini lebih benci. Siapa yang beritahu? Allah. Jadi kalau orang itu sering baca Quran, mesti pintar, pasti memiliki ilmu jiwa, karena Allah sudah membuka kedok-kedok mereka, apa yang ada dalam hati mereka itu dibuka oleh Allah, sehingga orang yang banyak baca Quran mesti pintar, mesti ngerti. Nah, ini kehebatan baca Quran. Jangankan milih teman, milih pasutri saja. Nah, pasutri itu pasangan suami istri, itu juga diatur oleh Allah. Wala tankihul musyrikati, jangan kamu menikahi orang musyrik. Jangan kamu menikahi orang musyrik yang wanita, kata sampai yukmin dia itu beriman. Jadi intinya tidak boleh menikahi orang musyrik kecuali orang beriman. Kalau budaknya beriman kemudian ingin dinikahi, boleh. Wala amatun mukminatun, dan sungguh budak yang mukmin khairun itu lebih baik mim musyrikatin, daripada orang musyrik perempuan. Walau itu ya walau. Bahasa Arabnya walau itu, bahasa Indonesia ya walau. Ditembak bahasanya itu. Walaupun ajabatkum, walaupun dia itu menarik hatimu.
Jadi walaupun menarik hati, tapi kalau musyrik tidak boleh dinikahi. Wala tankihul musyrikina, jangan kamu menikahkan orang-orang perempuan muslimah dengan orang-orang musyrik. Jadi dibalik. Kata yu'minu, sehingga mereka itu beriman. Wala abdun, dan sungguh budak mukminun yang beriman itu khairun, lebih baik mim musyrik, daripada orang musyrik, walau ajabakum, walaupun dia itu menarik hati. Ulaika, orang-orang musyrik itu yad'una ilan nar, mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, dan Allah mengajak kepada surga. Wal maghfirah, dengan dan juga mengajak kepada pengampunan bi'idnihi, dengan izinnya. Wa yubayyinu, Allah jelaskan ayatihi, ayat-ayatnya linnasi, kepada manusia, la'alahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Jadi Islam itu seperti itu. Apa saja diatur, termasuk ngatur milih pemimpin. Kalau Islam mengatur milih pemimpin, artinya bahwa Islam itu juga bicara masalah pemilu. Nah, Islam bicara masalah pemilu, berarti Islam itu dokumen politik. Ya, soalnya sekarang ini sedang terjadi suatu pemecahan pemikiran bahwa Islam itu pokoknya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Memang itu adalah sebuah hadis. Tetapi dalam perjalanannya Rasulullah, Islam itu diterjemahkan dalam sejarahnya menggunakan Quran. Nah, Quran ini yang 30 juz itu yang direalisasikan oleh Rasulullah sampai 23 tahun. Itu adalah wujudnya Islam. Ya, ternyata di situ banyak macam-macam. Termasuk kita misalnya menganggap Islam radikal itu elek. Orang yang radikal bilang orang yang moderat itu elek. Jadi podo batang-batangan. Nah, ini kalau kita nggak paham, terjebak. Kita saja sudah, misalnya ada Musda ini sudah calon kandidat diisu-isukan macam-macam. Padahal itu adalah produknya Barat, karena takut dengan orang-orang yang berani seperti itu, dikhawatirkan seperti zamannya Belanda dulu. Nek wong atik melok-melok ngurusi politik Belanda, itu dicap sebagai Islam ekstremis. Kalau sekarang Islam apa? Radikal. Maka ada istilah namanya moderasi agama. Moderasi agama itu orang itu dalam beragama dimoderatkan. Pertanyaannya, yang benar mana? Islam moderat atau Islam radikal? Itu harus kita jawab. Jawabannya gampang aja. Jawabannya adalah Islam yang paling benar Islamnya Rasulullah. Islamnya Rasulullah itu acuannya dari Quran dan As-Sunnah. Kita lihat dalam Quran ayat yang moderat misalnya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Nah, ayat ini ayat moderat. Maka orang menuduh, kalau Islam menang, ya apa agama-agama lain? Oh, itu penipuan. Siapa yang melarang? Boleh. Karena Islam itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Boleh, ini adalah intoleran.
Tes, wah ini enak. Nah sekarang saya tunjukkan kepada panjenengan semua bahwa Rasulullah juga radikal, juga moderat, juga radikal. Contoh ya, Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an. Ayat maksudnya ayat itu berarti dari tutur sampai tutur sampai akhir. Artinya ya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman itu harta dan diri mereka dengan memberikan surga untuk mereka, untuk orang beriman. Jadi orang beriman itu sudah dibeli oleh Allah, harta dan dirinya ini diberikan surga, ditunggu dengan surga. Apa aktivitasnya? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah, wa yaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau terbunuh. Ini tidak radikal kan? Pola radikal itu. Ya. Bagaimana kita mengatasi seperti itu? Karena juga lagi, ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumul kita, bukan siang. Redaksinya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, tapi ada ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kita. Ya orang yang beriman diwajibkan atas kamu perang. Radikal. Ya. Terus yang coba saya gitu bayang, ya saya kira kita pakai moderat saja. Kalau kita lakukan itu, maka kita diancam oleh Allah. Itu artinya mengimani sebagian isi kitab dan kafir kepada sebagian isi lainnya. Disebutkan oleh Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi fatakfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Barang siapa berbuat demikian di antara kamu, maka akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa pada hari kiamat, dan Allah tidak lupa kepada apa yang kamu berbuat. Artinya mengimani sebagian ayat dan mengkafiri sebagian ayat tidak dibolehkan. Ini namanya. Nah ini banyak di antara mubalik sendiri yang nggak paham. Menghadapi kasus seperti ini nggak paham. Jangan dilihat. Tapi kalau kita bilang bahwa agama itu radikal, itu sama dengan kita juga menyembunyikan yang moderat. Kalau kita bilang agama itu adalah moderat, itu artinya sama dengan kita menyembunyikan yang radikal. Nah yang seperti ini diancam oleh Allah, dilaknat. Keren ini. Kalau kita nggak keren, terus main beli, gampang disetir. Nah, jadi orang malu harus militan. Kalau kita tak militan, kita sarang mereka. Gembuk, disokok, rokok sak cepet ya teman. Gitu. Gini. Innal ladzina yakumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'imun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada manusia di dalam kitab, maka mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh orang yang melaknat. Tenang ya.
Ilal ladzina tabu, kecuali orang yang mau tobat wa bayanu dan menjelaskan. Ilal ladzina tabu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim. Ya, ilal ladzina tabu wa aslahu. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu al-bayat. Yang intinya seperti itu, kecuali orang yang mau tobat dan menjelaskan agama itu kayak apa. Itu baru diterima oleh Allah sebagai tobatnya diterima. Jadi di sini panjenengan sudah bingung. Nek orang yang agama wangi, lah karena kalau kita nggak pinter dibodohi. Contoh panjenengan sekarang, nah tesnya itu. Panjenengan tahu namanya Saifuddin Ibrahim? Kenal nambatan? Nambatan kalau berdui. Saifuddin Ibrahim itu asalnya orang Islam, mlebu Nasrani. Maka disebut murtadin. Niku ngomong, iki lho ajaran Islam itu ajaran sing gak cocok kanggo manusia karena mengajarkan terorisme. Itu loh ayatnya. Ayatnya apa? Ayatnya gini. Surat 2 ayat 191. Panjangkan baca. Bahasa Indonesianya aja enggak apa-apa. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di sisi Allah, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Nah, niku fi'il amr. Fi'il amr itu fi'il kata kerja. Bahasa Indonesia jenenge kata kerja, bahasa Arab itu fi'il. Fi'il itu ada fi'il amr, perintah. Qatil, qatilah, qatilu. Kalau qatilu berarti diperintahkan kepada orang banyak. Perangilah. Itu ajaran Islam, ajaran radikal. Anda kan bisa makan enggak? Kalau itu bukan ajaran radikal. Ini coba kita belajar pintar. Nah, memang saudara siji, makanya saya akan sedikit beda. Makanya saya ajak untuk berpikir, untuk paham dengan Islam, dengan bermacam-macam itu. Karena ada orang itu apal Quran 30 juz, bisa murtad, naudzubillah. Terjadi kisah nyata di tahun 2015 di Mesir. Seorang salafi hafal Quran 30 juz bisa murtad gara-gara apa? Gara-gara di dalam Quran itu banyak yang kontradiksi. Kontradiksi itu berlawanan. Ya tunjukkan ayat yang berlawanan. Padahal itu bawa ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, man amana billah, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat dan beramal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Falahum bagi mereka ajruhum pahalanya 'inda rabbihim ada di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa khawatir dan tidak perlu pula mereka itu bersedih. Akhirnya disimpulkan bahwa semua agama sama. Nek kepingin masuk surga tidak harus beriman. Yahudi masuk, Nasrani masuk, Sabiin masuk. Jangan paham. Quran surah 2 ayat 62. Dengan lihat. Ya enggak sama aku dengan buktikan itu firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang
beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi. Siapa saja di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari dunia. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, kira bukan saya ngomong, Allah. Semua agama sama. Bingung jenengan. Nah, makanya saya bikin bingung dulu. Supaya nanti saya berjalan suaranya. Ya, saya kan dengan jarang menjumpai seperti itu. Yang balik berani bicara politik cuma saya. Nah, cek tidak betul. Takut mereka sini. Kalau saya tidak berani sampaikan, maka menyembunyikan agama. Saya sampaikan. Okay. Itu dalam rangka yang dipakai oleh orang-orang liberal. Kayak kita tidak merasa paling benar. Agama Nasrani masuk surga, Yahudi masuk surga, Sabi masuk surga, orang beriman masuk surga. Lalu aku sama ribut gitu loh. Tapi panjangan tak betul ayat lagi. Surat 3 ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, barang siapa mencari agama selain Islam tidak diterima, dia akhirnya termasuk orang yang rugi. Lah ayat 62 tadi kok tidak apa-apa? Gila. Bingung jenengan. Panjenengan jujur asli maca Quran. Quran ternyata kontradiksi. Banyak sekali. Ajaran semacam itu. Ya. Nah ini di dalam Quran. Kalau panjangan saya berpertanyaan lagi nggak sejarah. Panjangan menganggur kan gitu. Pertama apa ayat pertama? Fatihah. Terakhir surat Nas. Gitu. Panjenengan tahu turunnya ayat dari apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terakhir ayat apa? Tahu? Surat 5 ayat 3. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Kok enggak Nas? Yang pertama tadi kok enggak Al-Fatihah? Panjenengan enggak pernah tanya. Ya. Dan saya belum pernah orang menanyakan itu. Tapi saya sudah pelajari ini kira-kira 30 tahun yang lalu. Sudah saya pelajari. Kenapa kok tidak sama? Nah ternyata menurut Ibnu Abbas, ini kunci rahasia kita untuk bisa keluar dari tuduhan radikal atau tuduhan moderat. Memahami ayat-ayat yang turun dengan versi nuzul itu tadi. Nuzul itu apa? Ya dari Iqra itu. Kenapa Allah turunkan Iqra? Karena saat itu orang-orang Mekah itu menganggap bahwa Tuhan itu 3, Lata, Uzza, dan Manata. Dikonter dengan Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Artinya apa? Mengkonter anggapan Tuhan itu 3 tadi. Dikonter bahwa Tuhan itu Maha Pemurah. Tuhan itu menciptakan manusia dari segumpal darah. Kepintaran ini loh. Kalau Rasulullah nggak sadar karena diprogram oleh Allah, ini lakukan dulu, ini lakukan dulu. Tidak mesti harus Fatihah, tidak. Ya, nanti pertanyaannya begini. Kalau Rasulullah dari Iqra, kita dari mana mulainya? Kasih jawab. Saya ini di luar kepala gitu, ngontok. Maka saya politik menerangkan nggak 13. Saya ngerti jalan keluar. Nah, panjenengan kepingin di bener nona, sing radikal, saya bisa. Kepingin di salah no, saya juga bisa. Gitu kan? Ada lagi yang lain yang mereka nggak ngerti. Nah seperti gini loh.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Karena ini diwajibkan, sekarang kita puasa. Bener apa enggak? Ya salah, durung puasa Ramadan kok. Harus ngerti waktunya. Gak ngerti waktunya digasur, jebol. Makanya mereka itu mengatakan atas nama jihad fisabilillah, tapi hancur. Kok bisa? Nggak ngerti. Kapan waktunya ini diterapkan, kapan tidak, itu banyak yang nggak paham. Makanya sebenarnya kalau kita menginginkan supaya orang-orang yang dianggap radikal itu berhenti, gampang. Kalahkan paham keislamannya. Ketika kita nggak usah mengalahkan, ya akan terus ada. Buktinya sekarang, kemarin di Bandung muncul lagi tidak bom bunuh diri. Kenapa kok muncul terus? Karena akarnya masih ada. Akarnya itu masih ada. Jadi ibarat orang-orang melakukan teror itu ibarat anaknya pohon pisang. Ya, anaknya pohon pisang kita tidak senang, ketok tel hilang. Sampai gimana muncul? Lu muncul mana? Keras mana? Bacok mana? Bilang muncul mana? Nah sekarang mendengar yang kemarin itu muncul lagi. Bahkan ada embel-embel ayatnya, membawa ayat Taubat ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharumkan apa yang telah Allah harumkan, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Disuruh merangi. Nah begini ini nggak paham, berangkat perang tebal. Gitu. Sebenarnya agama ini mengajarkan kepada kita kedamaian. Cek selamat dunia, selamat akhirat. Di dalam menyampaikan agama ini, mendakwakan agama ini, ono gangguan. Ya, nah gangguan-gangguan ini berupa ayat-ayat yang radikal. Berarti ayat radikal ini ayat yang mengandung sebab, ayat yang mengandung ilat. Kalau sebabnya tidak ada, bukan orang kekerasan itu. Misalnya orang itu mencuri, hukumnya di dalam Islam itu potong tangan. Berarti ilatnya apa? Sebabnya apa? Sebabnya mencuri. Gitu. Mau karena mencuri sampai hari kiamat, dipotong apa enggak? Ya enggak. Itu namanya ilat. Itu namanya ayat khos. Yang dibawa oleh orang-orang Saifuddin Ibrahim tadi itu ayat khos. Ayat khos itu ayat karena keadaan. Kalau keadaan itu tidak memungkinkan, ya tidak dilakukan itu. Walaupun ayatnya ada ayat keras. Nah ini pemahaman Islam. Nah kenapa saya sampaikan ini juga? Karena saya menganggap kalau Rasulullah itu dimulai dengan Iqra, Islam. Pertanyaannya kita dari mana? Nah saya melihat kita di Indonesia ini boleh dikatakan 90% umat Islam, bahkan terbesar se-dunia. Ayo panjenengan tahu Islam tidak pernah menang. Ya, Islam tidak pernah menang di percaturan perpolitikan. Karena apa? Karena umat Islam menganggap politik bukan bagian daripada Islam, maka dia tidak perlu mengurusi politik. Berarti pemahaman. Karena pemahaman itulah muncul seperti sekarang. Nah, saya melihat karena umat Islam pemahamannya sempit, tidak memahami yang lain. Nah, maka saya sampaikan ini sebenarnya bagaimana mereka untuk memahamkan pandangan Islam itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang umum. Islam itu acuannya kepada Quran dan As-Sunnah, bahkan di dalam dunia akademik. Nah, akademik itu di dunia kampus gitu ya. Dan dulu waktu ambil yang S2-nya itu ada materi studi agama. Bagaimana sih cara belajar agama itu? Ada dua macam. Pertama,
mempelajari agama itu dengan metode normatif. Normatif itu apa? Mempelajari agama dari sumber teks asli agama itu. Kalau kita belajar agama Nasrani, ya dari teksnya kitab Nasrani. Belajar Buddha, ya dari teksnya agama Buddha. Belajar Islam, ya dari teksnya agama Islam. Apa? Quran dan Sunnah. Nah, kalau kita pelajari seperti itu, kita pelajari Islam dari Quran dan Sunnah, akan menghasilkan orang yang eksklusif, orang yang fanatik. Nah, orang-orang fanatik sekarang ini dijeng aliran radikal. Itu karena ketakutan mereka dengan orang-orang yang kenceng. Ini gak akan disogok. Yang kenceng. Sing memilih gampang. Ya di 100 bingung. Nanti bagaimana memilih harus apa? Pilih dong si iman. Orang beriman bukan Islam, tapi yang beriman. Kok beriman? Soalnya iman mesti Islam, Islam turun mesti iman. Bisa juga Islam jatuh kepada dolim, fasik maupun munafik. Sebab orang munafik itu juga orang yang syahadat, juga sholat, juga puasa, tetapi memiliki karakter-karakter tertentu. Misalnya, ketika amanat itu berkhianat. Ini ngomong mesti bejo. Ngomong mereka sembodol masih ngomongnya gak wani kan. Panjangan kita ini. Terus nek salat malas. Ngoten. Enak malah oke. Sebenarnya karena saya jarang diundang, makanya tak buruk. Kalau saya sering diundang itu saya bisa mengurut cabut susunan urutan itu enak. Karena saya kan itu tidak salah 6 tahun, 20 tahun misalnya. Repot aku. Gak iso. Kalau saya diurutkan, saya urutkan. Oh, nggih. Nggih. Jadi seperti itu Islam. Angel. Nah, panjenengan harus tahu tadi bagaimana belajar Islam itu seperti itu. Nah, kalau kita belajar dari Quran dan Sunnah akan menghasilkan satu pelajaran akidah, syariat, dan akhlak. Akidah bicara masalah keimanan, syariat bicara masalah hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Yang ini semua diatur oleh Islam. Nah, kalau di negeri kita ini yang paling banyak dikafiri, yang paling banyak jangan kafir kok mau ketiwa kan. Yang paling banyak ditolak itu hablum minan nas. Contoh ya, nah, hukum-hukum pertentangan yang nggak berani. Itu hablum minan nas. Sing dibolehkan hablum minan nas itu nikah, zakat, jalan duit, sebut basnas. Yang lainnya ditolak, nggak mau. Padahal kalau kita melihat dalam Quran itu begitu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Wah, radikal. Nanti penjelasannya panjang. Nah, kembali pada studi Islam dulu. Yang kedua, model studi Islam adalah historisitas. Historisitas itu mempelajari agama dari pemeluk agama. Kalau misalnya agama itu biasanya bijuan, akhirnya disimpulkan, oh agama A itu bijuan. Itu kita bisa menilai. Nah, orang menilai beragama itu seperti itu, kita ngerti bahwa pemikiran mereka mempelajari agama dengan metode historisitas. Tahun berapa itu? 2008 atau berapa itu? Banyak umat Islam ngebom. Pernah ingat ya? Di negeri Belanda, seorang bernama Geert Wilders itu membuat sebuah film dengan judul Fitnah, membuktikan kepada dunia bahwa ajaran Islam adalah ajaran teroris. Buat film. Saya langsung ngerti bahwa Geert Wilders ini tidak paham Islam. Dan dia belajarnya bukan normatif,
pasti historisitas, karena saat itu orang Islam banyak yang ngebom, sehingga disimpulkan ajaran Islam itu suka ngebom. Ya, jadi kan Pak, kalau kita ngerti pola-pola pikir mereka, kita mbak Dewa nggak beres. Pinter pasti. Oh, kamu pasti berpikir gini, kamu menyimpulkan Islam seperti ini. Nah, ini adalah metode-metode belajar agama. Nah, kalau kita setelah itu juga kita harus memahami Quran versi nuzul. Quran versi nuzul itu Quran yang diturunkan mulai dari Iqra tadi sampai Al-Maidah ayat 3. Kok tidak diturunkan dari Fatihah itu? Kenapa turunkan seperti itu? Nah, ini penerapan Quran. Karena menurut Ibnu Abbas, Quran itu yang kita orang-orang Indonesia, nuzul Quran itu tanggal berapa? Masih ingat tak? Nuzul Quran 17 ya? Betul? Padahal turunnya Quran 3 tahun. Quran yang mana? Panjenengan nggak tahu. Quran turunnya itu 23 tahun. Sedikit sampai 23 tahun komplit. Lah menurut Ibnu Abbas, Quran itu mudune sekaligus dalam 80 juz. Di Minas sama ibunya di langit dunia ini. Lalu mudunnya kepada Rasulullah itu tidak dari mereka, turunkan dari Iqra, terus sampai surat 5 ayat 3. Nah, itu berarti penerapan Quran seperti Rasulullah. Kalau kita ingin berhasil Islam ini jaya, pahami Quran versi nuzul. Ketika kita nggak paham Quran versi nuzul, walaupun kita bawa Quran, padahal kita nggak ngerti itu Quran khos. Ada Quran khos, ada Quran am. Quran yang ayatnya am. Ayat am itu ayat yang umum, ada ayat yang khos. Ayat yang khos ini pasti ada sebabnya. Kalau sebabnya nggak ada, ya tidak bisa dilakukan. Nah, ini kalau kita memahami itu, maka kita bisa menggerakkan Islam ini kira-kira dari mana mulai. Maka sama mandang selasa dianoksa di negeri kita ini, kenapa seorang kok gak seneng di Islam itu? Kemudian muncul partai Islam itu gak seneng, gak tertarik, karena pahamnya tidak kafah. Pahamnya cuma itu tadi 5 item, zakat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Jamar ma'ruf itu tidak ada, macam-macam itu tidak ada. Ya, ini kalau kita pahami luar biasa. Maka berkali-kali saya sudah menyampaikan seperti itu, di mana-mana sering saya sampaikan kepahaman tentang Islam. Jadi kalau kita pahami seperti ini, akhirnya kita juga tidak gampang menuduh orang itu keras. Misalnya saya kasih contoh panjenengan, bisa jawab enggak? Bom bunuh diri ini merokok tambahan, merokok. Soalnya apa? Bunuh diri. Ini dalam Quran itu ada bunuh diri itu masuk kan? Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan ada orang yang dilulukan dianggap mati syahid, namanya Qotman. Nah, Qotman ini dilulukan karena mati syahid, tapi Rasulullah ngomong tidak, dia masuk neraka. Kaget para sahabat. Kok bisa seorang pejuang di jalan Allah mati masuk neraka? Lalu diterangkan oleh Rasulullah. Ya, apa keterangannya? Qotman ini matinya bukan mati dibunuh musuh, tapi matinya karena bunuh diri. Karena dia mendapat luka yang sangat sakit, tidak kuat menahan sakitnya, diambil pedangnya lalu pedangnya ditancapkan ke dadanya, matilah dia. Maka matinya bukan mati dibunuh musuh, tapi mati karena bunuh diri. Maka Rasulullah mengatakan neraka. Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita lihat orang yang mengatakan bunuh diri, yang kita anggap itu adalah bunuh diri, sesat, macam-macam. Mari kita lihat pikiran mereka. Kita jangan sepihak. Kita coba melihat pikiran mereka. Ternyata apa yang dilakukan oleh mereka itu, dia menganggap bahwa apa yang dilakukan itu amal soleh. Jangan dikomentari dulu. Amal soleh. Dan dia tidak merasa bunuh diri. Yang mengatakan bunuh diri kan kita. Dia mengatakan tidak. Saya tidak bunuh diri, tetapi istishhad.
kepingin mati syahid. Nah ini ditunjukkan sebuah hadis. Saya pernah dulu itu di Al-Hidayah itu beberapa puluh tahun yang lalu. Ya waktu zamannya masih banyak bom bunuh diri itu. Ada sarasian begitu judulnya bom bunuh diri. Saya masuk di situ. Saya tidak diundang tapi tertarik dengan judul itu. Ternyata mengemukakan sebuah hadis. Hadisnya begini. Ada ketika Rasulullah menjelaskan tentang mati syahid. Karena mati syahid itu tanpa pisah, langsung masuk surga. Bahkan tidak perlu dimandikan. Karena darahnya itu nanti akan menjadi minyak wangi. Ya, tidak perlu dimandikan orang mati syahid. Setelah mendengar seperti itu, ada salah seorang sahabat itu sing gak tahu ngelakoni api. Kepingin mati syahid. Berangkat dia seorang diri menghadapi musuh. Sudah diberitahu oleh teman-temannya, jangan kamu lakukan itu kebodohan. Itu sama dengan bunuh diri. Gak direken. Ya berangkat betul. Setelah berangkat yang dihadapi satu orang misalnya lawan 100 ya remak ya 100 pemanas 1000 pemanas 1 juta terus sakit mati ini matilah. Akhirnya para sahabat banyak yang main itu ya itu kan ini udah ya kira-kira seperti itu kalau bahasa kita itu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang orang ini berbuat sedikit dapat banyak. Rasulullah tidak mengatakan itu bunuh diri. Ini yang dipakai oleh mereka. Ya, berarti ini adalah sebuah kepahaman agama. Nah sementara pemerintah itu menganggap itu bukan agama. Diselesaikan dengan kekerasan. Selesai, muncul mana? Selesai, muncul mana? Karena tidak didekati dengan pendekatan agama. Lalu ini loh. Kalau kita mau jujur, ya itu. Apalagi sekarang ini dipaksakan orang itu harus moderat. Namanya moderasi agama. Saya kemarin di Al-Fatah itu gak diundang, saya datang karena tertarik moderasi agama yang diterapkan oleh Gus Islah namanya dari Madura itu orang doktor masalah itu. Wah dengan menghubung-hubung dan sebagainya sehingga saya tanyakan sebenarnya ingin membantu dia tapi dengan tidak menyembunyikan agama. Saya kasih prolog dalam pertanyaan saya itu ternyata saya dihentikan harus protokolnya itu karena dianggap kepanjangan. Jadi saya belum menyampaikan yang sesungguhnya. Sebenarnya saya akan membantu tapi tidak menyembunyikan agama. Kalau kita bilang agama itu berat, padahal radikalnya ada. Nah itu sama dengan menyembunyikan. Nah maksud saya bawa kepada kedua-duanya yang kita sampaikan. Tapi dalam penerapan agama itu pahamilah Quran versi nuzul tadi. Baik kita versi nuzul harus ngerti situasi. Lah ini disebut insinyurnya manusia. Rasulullah itu insinyurnya manusia dan dibimbing langsung oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini turun terapkan ini, terapkan ini, terapkan ini. Tapi Allah nggak ngomong ini terapkan enggak. Diturunkan ayat. Diterapkan. Namanya radikal kita tunjukkan satu saja. Setelah ini selesai. Ya ayuhan nabi, nabi dijelek. Harridil mu'minina alal kita. Kobarkan semangat orang yang beriman untuk berperang. Panjangnya buka surat Al-Anfal ayat 65. Surat Al-Anfal itu surat nomor 8 ayat 65. Hanya yang lihat bahasa Indonesia bisa dibaca. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Lah pun ada cek. Nabi dengan ngobarno radikal. Iya, Nabi, harizil mukminin ala kita. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Loh ya, ini Allah yang bilang. Terus kita buang mengkufuri sebagian ayat. Wah ini jadi menarik ini sebenarnya. Nah itu sebenarnya di kalangan Muhammadiyah sendiri itu kepingin saya menyampaikan hal-hal semacam ini. Juga pandangan kita sama. Nah sekarang saja
Saya itu masukkan didak dalam video. Ya udah ada yang bilang, "Ayo keras aku." Itu dibutuhkan ngomong sing keras ini cuma bisa merubah keadaan. Makanya sekarang ya dengan melempemnya nggak jalan semua. Yang dolim tetap didolimi, sing mendolimi tetap enak. Karena apa? Tidak berani amar ma'ruf nahi munkar. Luar. Nah itu kalau kita sampaikan bahwa memahami agama itu ojo menurut wong, menurut teori belajar agama itu kayak apa. Ketika kita menurut orang-orang yang sudah pemikiran kita sudah. Saya kemarin juga diceritai siapa itu orang-orang Asia yang ikut di wali kota atau apa. Bupati datang gitu ya. Orang-orang pada ketakutan karena bupati radikal. Ya radikal nek gak nurut Quran ya membahayakan. Kalau menurut Quran ngerti apa yang harus kita sampaikan, apa yang perlu disampaikan apa tidak, harus paham. Kalau nggak paham rusak pasti. Nah kepintaran itu loh yang dibutuhkan. Nah, butuh orang sing berani amar ma'ruf nahi munkar, tapi juga ngerti situasi. Kalau tidak, akhirnya menyembunyikan baunya menyembunyikan. Akhirnya orang itu tidak mengerti Islam itu kayak apa, sehingga orang itu akan menerapkan agamanya sendiri, pedih. Sekarang itu begitu. Nah, menerapkan agamanya sendiri takut dituduh radikal soalnya dianggap orang kenceng. Bahkan sekarang dibalik orang sedang tahajud itu orang teroris. Itu kan melemahkan manusia. Itu trik-trik cara merubah itu. Nah kita jangan berubah, pahami Islam dengan sebenar-benarnya. Pun kalau kita